firman ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga ketika firman ini kami dengar, dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, sehingga kami mengerti lebih dalam lagi akan firman ini bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, lalu hamba-Mu yang lemah ini, dan kami alaskan seluruh pemberitaan ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, saya akan duduk kembali. Adakah sukacita dalam kehidupan kita? Amin. Harus selalu bersukacita. Karena sebagai anak-anak Tuhan kita bisa bilang percaya pada Tuhan. Tapi kalau tidak berbuah, hanya kita punya kepercayaan itu di mana? Dalam hidup kita harus berbuah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22-23, punya kasih, punya sukacita, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, punya kesetiaan, punya kelemah lembutan, punya penguasaan diri dalam kehidupan kita. Ini harus terlihat sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dalam hidup kita, di sini saya menulis gini, kita selalu menghadapi atau dilanda oleh badai. Yang pertama adalah badai ekonomi atau sosial, yaitu keterpurukan, utang, kemiskinan, seperti yang dialami dalam ulangan yang telah kita baca tadi. Kemudian badai hidup yang menggoncang keselamatan fisik seperti yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan dari kapal itu. Ya, kapal karam, dan bagaimana umat pilihan Allah merespons krisis ketika keselamatan dan pemeliharaan Allah adalah penguasa dari segala-gala dan pemeliharaan hidup kita. Di dalam Kristus kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat dan persekutuan yang saling menopang bahkan saat situasi paling krisis sekalipun. Jadi dalam kehidupan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Meskipun kita dilanda krisis. Apa yang telah kita baca tadi, yang pertama dari perjanjian lama, dari kitab ulangan itu, bagaimana terjadinya atau tahun pembebasan. Itu setiap 7 tahun ada tahun pembebasan. Itu disebut sebagai hukum smita, melepaskan atau membiarkan pergi. Jadi kalau 7 tahun itu kita dibebaskan. Yang punya utang kita dibebaskan. Nah, arti daripada hukum smita ini atau dalam hukum Taurat tadi yang 7 tahun itu, 7 tahun pembebasan itu, yaitu pertama adalah mengosongkan lahan. Jadi waktu pas tahun ke-6 sudah selesai, tahun yang ke-7 lahan itu harus bebas. Bebas itu tidak ditanami lagi. Lalu tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana boleh dipanen oleh siapapun. Boleh diambil oleh siapapun selama tahun itu. Itu namanya tahun pembebasan untuk mengosongkan tanah. Dan tidak boleh mengolah tanah itu. Kemudian tanah harus dibiarkan beristirahat. Jadi kira-kira alam itu dipulihkan lagi lah. Jadi kalau ditanam lagi bisa subur. Kalau kita kan di Indonesia kan tidak ada tahun itu. Orang Israel selalu menggunakan kalender tahun itu untuk tetap memelihara tanah. Tetap baik. Kalau kita kan haban we, tanam terus nggak ada istirahatnya tanah itu. Kemudian hukum yang smita yang kedua adalah kepemilikan. Ya, atas hasil bumi. Hasil tanah di tahun itu tidak lagi menjadi milik pemiliknya. Dianggap bebas untuk jadi pemilik siapa saja. Jadi kalau misalnya saya di kampung itu kan khas kita di sana itu adalah perkebunan. Punya kebun durian atau kebun cengkeh yang paling banyak cengkeh dan kebun pala. Nah berarti tahun ke-7 itu harusnya bebas. Siapa saja boleh panen cengkeh. Siapa saja boleh. Tapi kan kita kan di sana kan enggak. Jadi kita tidak menerapkan hukum ini di kita. Yang ketiga adalah penghapusan utang. Jadi kalau di akhir tahun ke-7 ini semua utang-utang bebas. Dibebaskan semua. Jadi kalau misalnya
Kita yang punya utang, apalagi kepada yang renten gitu, tahun ke-7 itu harusnya bebas. Tapi kita di sini kan enggak seperti itu. Di Israel harus bebas, tahun ke-7 itu harus bebas. Ya, utang-utang harus dianggap bebas. Ini adalah apa? Untuk mencegah kemiskinan dan memberikan kesempatan bagi orang yang berutang untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, makna dari hukum Smita ini adalah supaya manusia ini bukan menjadi pemilik mutlak atas tanah, bumi, dan semuanya. Dan semuanya adalah milik Tuhan. Jadi kita kembalikan semua kepada Tuhan. Ya, sebagai pengelola yang utama lah. Nah, dari makna sosial yang kita dapat adalah menyetarakan status atau strata sosial kita. Supaya jangan kita merasa kita lebih kaya, lalu kita sebagai yang memberi utang, lalu kita merasa kita lebih hebat. Tahun bebas utang jadi semua sudah bebas. Kemudian kalau dalam ekologi itu untuk memberikan kesuburan bagi tanah dan ekosistem. Dan sampai saat ini masih dipraktekkan bagi kehidupan kita. Jadi tahun itu adalah tahun untuk pembebasan hutang. Kedaulatan hukum Allah memberikan hukum agar kita memproklamasikan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Bukan manusia melawan kekerasan hati. Mengingatkan agar semua umat tidak menegarkan hati atau menutup tangan terhadap sesama yang miskin, supaya tidak ada kesenjangan ekonomi. Dan Allah bukanlah tentang akumulasi materi, melainkan tentang kemurahan hati yang radikal. Jadi hukum ini supaya kita bebas dari, dan kita tahu bahwa Allah lah pemilik segala-galanya. Nah, dalam Kisah Para Rasul ini juga menggambarkan tentang bagaimana ketika badai fisik terjadi dalam kehidupan kita. Sini saya menulis gini, ketika Paulus mengambil roti untuk memecahkan itu, ini adalah keselamatan di tengah karamnya kapal. Angin atau saya tulis ini adalah angin timur itu adalah badai Oreklidon. Oreklidon ini adalah satu badai yang sangat berat banget. Bahkan di Alkitab tuh sering dikatakan tentang angin timur ini atau badai Oreklidon ini. Seperti misalnya waktu terjadinya tulah di Keluaran 14 itu adalah tentang bukan Keluaran 14, Keluaran berapa ya? 11. Itu badai angin timur itu sampai meniup semalam-malaman. Lalu setelah itu dia membawa belalang dan terjadilah badai belalang itu. Angin timur itu angin sangat keras. Ya kenapa terjadi angin timur? Angin timur terjadi itu karena adanya perbedaan tekanan. Di daerah situ itu tekanan dari udara dingin dan udara panas. Itu membuat munculnya angin timur itu. Kalau kita pernah baca atau pernah menonton film The Perfect Storm. Ada yang pernah nonton film Perfect Storm? Perfect Storm itu dua badai ketemu. Lalu ada satu kapal yang terkenal sangat jago sekali dalam melintasi badai itu. Dan itu perahu itu hilang dengan orang-orangnya. Dan sampai saat ini tidak pernah ketemu. Nah itu badai itu. Itu mereka, film itu menggambarkan satu ombak yang sangat kencang banget. Dan akhirnya hilang mereka di sana. Jadi badai Oreklidon itu saya tulis begini, saya lihat di Google. Itu dari dua kata, itu eros yaitu angin timur atau angin tenggara, dan klidon atau gelombang besar atau ombak gelora air yang sangat dahsyat. Kalau kita lihat di Keluaran 14 ayat 21 itu, Keluaran 14 ayat 21, kalau orang-orang dari yang tidak percaya selalu mengatakan bahwa Alkitab itu atau kitab suci itu harus bisa dipakai logikanya harus masuk. Lalu katanya tuh
Alkitab itu tidak masuk logika katanya. Tapi ini semua kalau kita belajar Alkitab itu semuanya logika kok. Di Keluaran 14 ketika Musa diberi kuasa untuk meletakkan tongkat di atas air itu, ketika di belakang sana mereka melihat pasukan Mesir datang menyerang mereka, dan di depan mereka itu adalah laut. Tidak ada tempat untuk lari. Lalu Tuhan kasih waktu semalam-malaman, terjadi angin badai sehingga orang Mesir tidak bisa mendekati orang Israel. Lalu besok paginya Musa disuruh letakkan tongkat di air. Dan air terbelah. Logikanya seperti apa air bisa terbelah? Bukan simsalabim kekuatan tongkat Musa yang hebat, tetapi dengan perantaraan angin timur. Angin timur itu angin yang sangat keras sehingga dia membelah laut itu sehingga mereka berjalan di tanah yang kering. Ya, inilah Musa Keluaran 14 ayat 1 itu gini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut menjadi kering, maka terbelah air itu. Paulus di tengah kapal itu mereka ketakutan dan karena mungkin kalau kita yang belum pernah naik perahu melewati laut karena gelombang sih kita mungkin bayangannya agak susah ya. Tapi kalau kita yang biasa naik kapal, kita lihat bagaimana kalau kita diombang-ambing oleh badai itu, aduh sepertinya sudah mati kita. Ketika kita di bawah gini kita lihat ombak di atas gini. Pas kita naik kita lihat air di bawah begini. Sangat ketakutan mereka karena ditimpa oleh angin laut ini. Tapi Paulus dengan tegasnya, mereka sudah 14 hari ketakutan sampai tidak makan. Lalu Paulus berdiri di tengah mereka, mari dia katakan bahwa makanlah. Jadi dia mengadakan perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti lalu ajak semua makan. Dan dia bilang kalau Tuhan telah berfirman bagi mereka bahwa mereka semua akan selamat. Tidak ada seorang pun yang terluka. Semuanya beres. Ini adalah menggambarkan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dan bersama sama Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Ada yang orang mendengarkan suara Tuhan bisa audible lah. Audible itu dengar langsung Tuhan berbicara langsung lah. Tapi ada juga yang tidak. Dan kalau kita dengar suara Tuhan dari mana? Kita tiap hari harus mendengarkan suara Tuhan. Dari mana kita mendengarkan suara Tuhan? Tiap hari baca Alkitab. Tiap hari pelajari firman-Nya. Karena 32.172 ayat dalam Alkitab itu cukup untuk memberi jawaban atas segala persoalan apapun dalam hidup kita. Jawabannya semua ada di sana. Tinggal kita belajar aja, kita baca saja, pasti tahu kok. Pasti ada persoalan-persoalan yang memberi jawaban atas segala persoalan kita. Tidak ada satupun persoalan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang tidak ada jawabannya dalam Alkitab. Semuanya ada kok. Makanya Alkitab itu dikatakan cukup untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi bagi persoalan fisik yang dialami oleh Paulus dan 276 orang itu juga mencerminkan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami badai secara fisik, ingatlah bahwa kita punya Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Seberat apapun pasti kita mampu untuk lewati itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita frustasi seperti orang-orang yang tidak percaya. Ketika dihadapi badai fisik atau hal-hal yang berat, lalu putus asa dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ingatlah bahwa kita dalam Tuhan, seberat apapun badai yang kita alami, Tuhan mampukan kita untuk melewati itu. Seperti apa yang dialami oleh Paulus melalui persoalan ketika mereka mengalami angin timur yang begitu berat itu. Dan semuanya selamat. Meskipun kapal yang mereka tumpangi itu hancur. Ini makanya kenapa saya memberi judul kenyang di tengah badai. Jadi seberat apapun badai hidup dalam kehidupan kita,
ingatlah bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Seperti apa yang dituliskan oleh Daud, firman Tuhan dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Dikatakan bahwa ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu hal yang kalau kita pikir secara logika itu sangat sulit. Sistem perang Daud pada zaman Daud itu adalah mereka mengatur pasukan. Lalu pasukan lawan di depan. Jadi kalau seperti apa yang pernah Yesus bilang, kalau orang mau berperang, dia harus melihat berapa jumlah pasukan dia dan berapa jumlah pasukan lawan. Kalau kita cuma 1.000 lalu pasukan 10.000 ya kita minta upetilah. Kira-kira kita berikan apa supaya ada damai lah. Karena kita lawan tidak mungkin menang. Tapi pemazmur menulis bahwa ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mazmur 23 ayat yang kelima. Jadi bagaimana ketika kita tegang untuk menghadapi kematian, tapi Tuhan menyediakan makanan untuk kita bersuka cita di tengah situasi yang sangat berat itu. Ini merupakan kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Seberat apapun situasi yang kita alami, kita pasti bersuka cita dan kita pasti melewati itu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang punya kehidupan ini. Seperti apa yang dialami oleh adik kakak dalam Lukas 12 ya, ke-12 ya. Yang dia menjual harta lalu dijual ketika dia pulang dan disambut dengan pesta. Anak yang hilang itu pulang disambut dengan pesta yang luar biasa. Lalu kakaknya bilang, kakaknya marah sekali. Tapi bapaknya bilang begini, anakku, kamu tiap hari bersama-sama dengan aku. Segala milikku ada milikmu. Nah kita anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, persoalan apapun kita alami, kita lah anak-anak Tuhan. Segala milik Tuhan itu milik kita kok. Persoalan-persoalan kita alami apa sih masalahnya? Enggak ada kok. Itu memberikan kekuatan kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah Yesus Kristus adalah penggenapan sejati dari semua apa yang telah kita baca tadi. Penggenapan dari semua itu. Dalam segala persoalan kita alami, dia adalah menggenapi semua itu. Jadi ketika kita mengalami itu, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Negara kita lagi mengalami keadaan yang kurang baik-baik saja. Bahkan Prabowo bilang negara kita lagi tidak baik-baik kok. Tapi kita masih aman-aman saja kok. Meskipun minyak sudah mulai merangkak naik, tapi barang-barang belum terlalu merangkak dengan cepat lah, masih pelan-pelan. Karena terjadi pemblokiran Teluk Hormuz oleh Iran dan Amerika memblok di bagian luarnya. Itu mempengaruhi ekonomi dunia. Sehingga ekonomi kita pun akan mengalami hal yang sulit. Tapi ingatlah kita anak-anak Tuhan itu anak-anak yang Tuhan kasih kekuatan bagi kita kok. Saya ingat dulu waktu kira-kira 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu itu beras itu cuma 500 perak. Beras cuma 500 perak. Sekarang kita beli yang 15.000 saja itu makannya nggak enak. Ya. Rata-rata yang mau makan ya standar-standar lah. 15,5 atau 16 lah. Atau 16,5. Baru rasanya bisa tambah lagi lah kira-kira begitu. Dulu segitu, sekarang segini kita lewatin kok. Beras juga minyak, bensin juga dulu kan kita beli bensin itu cuma 500 perak kok. Sekarang sudah ya. Kita sudah mampu lewatin kok. Ya, kalau Tuhan masih memelihara kita pada zaman itu, sampai zaman sekarang, kok zaman ke depan kenapa kita mesti khawatir? Aman-aman aja. Mau ada persoalan apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan kita mampu untuk lewati itu. Karena kita punya Tuhan yang itu luar biasa dalam hidup kita. Inilah iman kita. Bahwa dia masih membimbing kita sampai saat ini kita masih sehat saja. Itu kan anugerah yang luar biasa bagi kita. Kenapa?
Kalau kita bilang kita masih sehat, Tuhan bisa anugerah yang luar biasa, kita masih bisa tarik nafas lega meskipun dengan hati yang mungkin saja kurang enak. Tapi kita masih aman-aman aja. Kita masih bisa berjalan meskipun pakai tongkat seperti siapa? Opel. Masih bisa berjalan. Kita lihat di rumah sakit dari mana ada orang yang sudah digergaji kakinya. Atau tangannya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Kita bersyukurlah. Apa yang ada pada kita, kita bersyukur. Kita mampu pasti untuk mengalami masalah apapun dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, pertama adalah jangan menegarkan hati di masa sukar. Menegarkan hati masa sukar itu jangan terlalu berkeras lah. Kita selalu bersalah, rendah hati lah. Jangan kita sombong dengan kehebatan kita atau kekuatan kita atau kemampuan kita. Ketika kita mengalami krisis ekonomi atau badai hidup yang melanda, biasanya manusia cenderung untuk persiapan ini menimbun segala-galanya. Beras ditimbun, segala macam ditimbun. Nggak usah lah. Ya kita persiapkanlah untuk kira-kira sebulan ke depan kira-kira ini sih aman lah. Tapi nggak usah menimbun-nimbun sampai seperti orang-orang yang di televisi itu ketika jadi krisis, timbun beras lah, timbun minyak lah, timbun segala lah. Nah kita tapi biasa aja. Karena kita anak Tuhan yang Tuhan pasti jaga kita dan merawat kita dan memberikan kecukupan dalam segala hal. Ya. Di sini baca gini, janganlah menegarkan hati di masa sukar. Ketika krisis ekonomi dan badai hidup yang melanda, kecenderungan hati manusia adalah menimbun untuk diri sendiri. Atau kita selalu egois. Kemudian dalam Ulangan 15, dalam Ulangan 15. Dan teladan Paulus yang menantang kita untuk justru menjadi komunitas yang saling berbagi. Kita dalam Tuhan, kita semua adalah saudara. Tidak melihat muka yang hitam kayak saya dan yang putih kayak Ibu Natalina. Tapi Ibu Natalina adalah saudara saya ya Bu Nat ya. Meskipun Ibu Nat katanya tadi terlalu apa kata Bu? Jangan terlalu jadi tapi kita tetap adalah satu saudara. Kita semua adalah saudara di dalam Kristus. Jadi kita harus saling berbagi. Ketika kita punya uang, saya tadi dengar dari Ning bilang, Ning diajarin tuh kalau punya uang jangan ditahan. Kita punya uang, kita harus ingat untuk orang yang tidak punya uang. Ayo kita ingat, siapa yang gak punya uang nih? Saya harus bagi untuk dia lah. Jadi Ibu Nat nanti berbagi-bagilah. Bagi kepada Pak siapa nih? Pak Johannes. Dia berulang tahun terus, nanti traktir dia gitu kan. Karena gak punya duit. Jadi jangan keras hati untuk hal seperti itu. Karena berkat yang kita punya itu harus kita bagi-bagilah. Kalau kita bagi kita akan terima lebih luar biasa. Saya punya teman bilang begini, kalau kita berbagi dengan air itu dengan sendok, kita akan terima juga dengan sendok. Kalau kita berbagi dengan mangkok, kita terima dengan mangkok. Tapi kalau kita berbagi air dengan ember, kita akan terima juga lebih besar daripada itulah. Kira-kira begitu. Jadi jangan belajar untuk cek orang sudah capek jahe, kayak mengkene, jangan merege hese, jangan saja banalah. Kira-kira gitu. Jadi berbagilah sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian mengucap syukurlah di tengah badai. Jadi ketika kita mengalami hal yang berat, bukan kita bersusah hati, tapi kita mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih saya badai seperti ini untuk membuat saya lebih bergantung penuh pada Tuhan. Dan melatih saya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan kita semakin terpuruk. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Menghadapi badai yang terjadi dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh Paulus ketika mengalami hal yang badai. Sudah 14 hari tidak makan. Malah dia membuat mereka mari. Kita menjalani liturgi iman. Berdoa, mecah-mecah roti, dan makan bersama. Ucap syukur. Bahkan ketika keadaan kita di sekitar kita sampai hancur sekalipun, tampak hancur depan kita sekalipun. Orang-orang ketika saya merasa saya memposisikan diri ketika saya bersama-sama dengan Paulus.
Waduh, rasanya sulit banget, sudah ketakutan sampai 14 hari tidak makan ya. Karena badai yang begitu keras. Tapi Paulus ajak makan. Saya sudah berpikir kita pasti akan mati, hancur. Dia bilang mari makan bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk itu. Dan memang badai membuat kapal itu hancur. Tapi mereka tidak ada yang hancur. Mereka semua selamat. Meskipun di tengah badai itu, di tengah doa yang dilakukan oleh Paulus itu ada orang-orang yang tidak percaya sekalipun. Nah kita diajar untuk hal seperti itu. Ketika kita mengalami masalah krisis, meskipun di tengah-tengah orang yang tidak percaya sekalipun, kita harus menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang punya iman yang begitu kuat. Dan kita pasti selamat bersama-sama dengan Tuhan. Dan semua mengikuti kita akan selamat juga. Untuk menjadi saksi. Sama seperti waktu bangsa Israel masuk ke dan menghancurkan atau Israel masuk ke Kanaan itu. Kemudian Rahab bisa menyelamatkan keluarganya. Ya, artinya kita membawa orang lain supaya percaya pada Kristus, supaya mereka pun selamat. Yang ketiga adalah gereja ini sebagai kapal penyelamat. Gereja adalah sebagai kapal penyelamat. Kita anak-anak Tuhan sebagai penyelamat lah. Nah, saya menulis ini gereja sebagai kapal penyelamat di dalam dunia yang sedang krisis, ya. Yang sedang karam oleh dosa dan penderitaan, gereja kita, terutama gereja Anglikan sebagai gereja Reformed, harus berdiri sebagai saksi keselamatan yang menawarkan roti kehidupan bagi dunia, bagi siapapun yang berada di sekitar kita. Bantuan praktis bagi mereka yang membutuhkan, dan juga doa-doa kita bagi mereka. Inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan keselamatan di tengah badai krisis yang dialami oleh kehidupan kita. Kita harus menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus. Biarlah ini menjadi pedoman bagi kita, meskipun badai yang melanda dalam kehidupan kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Ia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Kita diberi roti keselamatan seperti Paulus di tengah badai itu, supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah dimanapun kita berada, Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menuntun kita semua sebagai anak-anaknya kepada kebebasan dalam kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman ini telah selesai hamba beritakan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa meskipun krisis sebesar apapun, seberat apapun dalam kehidupan kami tahu Engkau menyediakan hidangan bagi kami depan lawan kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Sehingga ketika kami mengalami badai seberat apapun, kami tetap bersuka cita dan kenyang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bila firman ini tetap tertanam hati dan pikiran kami, setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan pada saat ini Tuhan. Kami tetap bersuka cita dan tetap teguh di tengah persoalan seberat apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan kuat kuasa Kudus-Mu, dan biarlah firman ini tetap tertanam dalam hati dan pikiran kami untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari, bahwa Engkau selalu menyertai kami di tengah badai seberat apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dengan kuat kuasa Kudus-Mu dalam segala persoalan-persoalan yang mereka alami, pergumulan-pergumulan yang mereka pergumulkan, dan persoalan-persoalan apapun dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga dalam hidup mereka tahu bahwa Engkau selalu menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.